Masa depan Arteta di Arsenal tergantung dari trofi. Arsenal dan Gyökeres cuma butuh saling ngerti aja. Arsenal akan memenangkan Liga dan Pep akan berhenti ketika itu terjadi. Everton versus Arsenal. The Gunners menang, pertahankan puncak klasemen. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Masa depan Arteta di Arsenal tergantung dari trofi. Mikel Arteta mengungkap masa depannya di Arsenal bergantung pada raihan trofi. Arteta sudah 6 tahun bersama The Gunners, tapi baru mempersembahkan 3 gelar. Mikel Arteta telah 6 tahun menukangi Arsenal. Ia ditunjuk jadi manajer The Gunners pada 20 Desember 2019. Dan pria asal Spanyol ini mampu bertahan lama di Emirates Stadium usai membawa Arsenal tampil konsisten di papan atas dalam beberapa musim terakhir. Barham London finish di peringkat kedua Liga Inggris dalam 3 musim terakhir. Namun Arteta selama 6 tahun hanya mampu membawa Arsenal 3 kali meraih juara. 3 gelar tersebut adalah 1 Piala FA 2019-2020 dan 2 gelar Community Shield 2020 dan 2023. Arteta kini bertekad untuk kembali menghadirkan gelar untuk Arsenal. Ia merasa Arsenal berada dalam jalur yang tepat untuk bisa mengangkat trofi di musim ini, terutama di Liga Inggris. Hal tersebut juga karena masa depan Arteta di Arsenal bergantung pada raihan trofi yang diberikannya. Kontrak Arteta bersama Arsenal tersisa 2 tahun lagi hingga 2027. Lihatlah penampilan kami, semua rekor yang kami buat dalam sejarah klub. Kami masih belum berhasil melakukan itu, memenangkan trofi, ujar Arteta dikutip dari Guardian. Namun, itu menunjukkan level kami saat ini. Level yang belum pernah kami capai di Liga Premier sebelumnya. Kami ingin mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi. Jika kami melakukan itu, saya pikir kami berada di jalur untuk terus juara, jelasnya. Arsenal dan Gyökeres cuma butuh saling ngerti aja. Manajer Arsenal Mikel Arteta yakin betul dengan kualitas Victor Gyökeres. Namun, Gyökeres dan skuad The Gunners butuh saling memahami agar bisa klik. Bahkan, performanya saat menghadapi tim juru kunci Wolverhampton Wanderers dikritik habis. Bagi Arteta, kritik semacam itu wajar adanya, mengingat Gyökeres memang lagi dalam tren menurun. Tapi penyerang Swedia itu sempat absen sebulan karena cedera dan itu mempengaruhi performanya. Sorotan kepadanya tidak berubah sejak dia gabung sampai hari ini. Itu wajar kok. Semua orang sangat antusias ketika ada striker datang ke klub. Kami berhasil, kami mendatangkan pemain dengan rekor mencetak gol yang luar biasa yang harus beradaptasi dengan kompetisi baru. Dia tidak menjalani pramusim, ujar Arteta di ESPN. Beberapa minggu pertama sulit karena secara fisik dia tidak dalam kondisi terbaiknya dan dia adalah pemain yang membutuhkan itu, seperti pemain lain di liga ini untuk tampil di level tersebut. Kemudian dia mulai membaik. Dia memiliki periode yang sangat bagus dan kemudian cedera. Arsenal akan memenangkan Liga dan Pep akan berhenti ketika itu terjadi. Paul Merson mengatakan Arsenal akan memenangkan Liga Premier musim ini dan percaya bahwa kesuksesan gelar untuk tim Mikel Arteta dapat memaksa Pep Guardiola meninggalkan Manchester Metropolis. Saya pikir mereka Arsenal memenangkan Liga, kata Merson. Ada 22 pertandingan tersisa. Skuad mereka sangat besar dan kuat sehingga mereka memenangkan Liga menurut saya. Jika masih ada 6 pertandingan tersisa dan saya duduk di sini dan mendapat 2 poin, maka saya akan memilih Man Metropolis. Man Metropolis bukanlah Man Metropolis di masa lalu. Mereka bukanlah Man Metropolis yang biasa kita lihat yang menghancurkan tim-tim. Saya bisa menonton Soccer Saturday dan menyaksikan tim-tim datang dan membuat perut mereka tergelitik. Dan jika mereka pulang 2 atau 3 kali nihil di sana, mereka akan sangat senang. Sekarang sudah tidak seperti itu lagi dan saya pikir hal itu berdampak buruk pada dirinya. Saya pikir sekarang jauh lebih sulit. Saya pikir masih banyak lagi. Sebelumnya dia biasa melatih tim dan kemudian mereka keluar dan bermain. Saya pikir ada lebih banyak hal sekarang, itu menguras tenaga dan ketika Anda menjadi manajernya, dialah yang melakukannya.
Saya hanya berbicara dari jauh, tetapi kepalanya mengingatkan saya pada mesin cuci, selalu berputar. Dia selalu memikirkan sesuatu, saya pikir dia tidak pernah santai dan itu berdampak buruk. Dan saya pikir juga mereka tidak memenangkannya musim ini, saya pikir dia akan tahu bahwa Arsenal mungkin akan mendominasi untuk sementara waktu. Dan saya pikir dia akan keluar selagi dia masih unggul. Everton versus Arsenal. The Gunners menang, pertahankan puncak klasemen. Arsenal kembali merebut puncak klasemen Premier League usai kemenangan atas Everton. Medium London menang tipis 1-0. Kedua tim bermain menyerang sejak awal pertandingan. Belum ada gol tercipta hingga menit ke-20. Penalti. Arsenal mendapat hadiah tendangan 12 pas di menit ke-25. Back Everton Jack O'Brien kedapatan handball di kotak terlarang dalam tayangan ulang VAR. Gol! Victor Gyökeres maju sebagai eksekutor penalti Arsenal. Striker asal Swedia ini tanpa kesulitan menaklukkan Jordan Pickford dan membawa timnya memimpin 1-0. Arsenal terus menggempur pertahanan Everton guna menambah keunggulan tapi gagal hingga memasuki jeda. Babak pertama berakhir untuk keunggulan Meriam London 1-0. Everton berharap hadiah penalti di awal babak kedua menyusul pelanggaran Tierno Barry di kotak penalti Arsenal. Wasit memutuskan tak ada pelanggaran yang terjadi usai tinjauan ulang VAR. Arsenal hampir menggandakan keunggulan di menit ke-65. Bola tembakan Leandro Trossard membentur tiang gawang Everton. Everton tetap tak bisa membongkar pertahanan Arsenal di sisa waktu yang ada. Pertandingan tuntas untuk kemenangan Arsenal 1-0. Hasil ini membawa Arsenal kembali ke puncak klasemen sementara Liga Inggris dengan 39 poin. Pasukan Mikel Arteta unggul 2 angka dari Manchester City, 37 poin di bawahnya. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!